Nah, ini ada beberapa penyebab merek tidak masuk dalam Evoke Set itu misalnya tidak dikenal, tidak bisa diterima, tidak mempunyai manfaat, terabaikan sama tidak dipilih. Tadi kan sudah ada di badan ya. Nah, kriteria evaluasi merek itu kriteria yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi merek-merek yang termasuk dalam Evoke Set tadi yang kita minati. Jadi misalnya atribut produk yang dianggap penting, kayak tadi gramnya minimal misalnya berapa gram itu supaya bisa kenyang kita maminya. Kalau misalnya kesedikitan kan juga kita nggak kenyang sama aja. Nah itu misalnya yang kesedikitan itu nggak masuk Evoke Set kita. Itu. Jadi gimana cara kita mengevaluasi tadi ya. Nah sekarang masuk ke keputusan pembelian. Jadi kaidah keputusan berdasarkan kompensasi. Evaluasi positif dapat menutup atau menyeimbangkan evaluasi negatif. Nah, ketika kita mengevaluasi suatu merek, itu kan pasti ada positif negatifnya kan masing-masing. Nah, kalau yang kompensasi ini, evaluasi positifnya itu masih bisa menutupi yang negatif. Jadi mungkin masih bisa kita beli. Misalnya contohnya di halaman 8.24 itu RB itu merek, skor untuk merek, terus B itu tingkat kepentingan, terus B itu evaluasi. Jadi dari tabel itu misalnya itu merek Sony, harganya itu berapa poinnya. Misalnya kalau 1 itu sangat buruk, 2 di bawah rata-rata atau buruk, terus 3 itu rata-rata, 4 di atas rata-rata, 5 sangat bagus misalnya situ. Nah itu misalnya dari beberapa kriteria atau atribut produk itu dievaluasi masing-masing merek. Nah kalau yang kompensasi itu misalnya yang positif itu bisa nutup yang negatif. Misalnya kayak di Samsung, enggak Samsung ini enggak ada yang jelek. Dari Sharp misalnya. Sharp itu harganya sangat buruk, tapi ada juga garansinya baik. Nah, itu kan bisa saling mengimbangi. Jadi nantinya enggak terlalu buruk hasilnya. Itu. Tapi dari beberapa merek ini nanti di total yang paling baik yang mana? Dari hasil penilaian kita. Oke. Terus habis itu yang kedua non-compensatory decision rules. Jadi kan tidak bisa dikompensasikan, itu tidak mungkin menyeimbangkan penilaian positif merek atas satu sifat dengan penilaian negatif sifat lain. Jadi nggak bisa ditutupin ya. Itu ada 3 tipenya. Ada conjunctive rules, itu dalam kaidah ini konsumen menetapkan satu tingkat terpisah yang secara minimal dapat diterima sebagai titik terendah. Jadi misalnya sudah memasuki titik terendah itu nanti dihapus dari Evoke Set. Diterima sebagai titik terendah. Tapi biasanya kalau misalnya sudah melewati itu nanti dihapus, dihilangkan dari Evoke Set. Itu yang conjunctive rules. Kalau disjunctive rule itu menetapkan tingkat kinerja minimal untuk setiap atribut yang dianggap penting. Jadi misalnya menurut kita harga itu penting, ya udah itu harus ada di tingkat terendah. Kalau misalnya lebih jelek lagi, ya kita keluarkan dari Evoke Set. Tapi yang kata misalnya garansi menurut kita nggak penting, ya udah nggak masalah sebenarnya, nggak terlalu masalah buat kita. Terus ada yang ketiga, lexicographic rules, itu mengevaluasi merek berdasarkan atribut yang dianggap paling relevan dan penting. Jadi cuman mengevaluasi dari yang penting-penting saja. Nah karena yang penting berarti kalau misalnya ada yang jelek dari yang penting itu, ya sudah dia akan keluar dari Evoke Set seperti itu. Jadi yang positif nggak bisa menutupi
yang negatif. Walaupun misalnya menurut kita harga sangat penting, harga misalnya harus murah, tapi ketika harga itu mahal walaupun yang lain bagus, misalnya kualitasnya, saya kan harga biasanya menentukan kualitas, tapi semakin bagus kualitas harga kan biasanya lebih tinggi. Nah tapi karena menurut kita harga itu yang paling penting, jadi begitu melewati budget ya sudah, kita abaikan walaupun misalnya memang kualitasnya jauh lebih baik. Itu yang leksikografik. Terus ada yang namanya effect referral decision rules, itu konsumen menyimpan dalam ingatan mereka mengenai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap merek yang telah berada pada FZ. Jadi sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Ini effect referral. Terus 3 jenis pembelian, ada pembelian uji coba, jadi coba-coba produk yang belum pernah atau merek yang belum pernah kita beli. Terus pembelian kembali atau berulang, ya udah kita jadi pelanggan dari merek tersebut. Sama pembelian berdasarkan komitmen jangka panjang. Tuh. Jadi ya sudah, misalnya kita beli ini satu produk baru, tapi ya kita bakalan beli untuk seterusnya, gitu. Itu komitmen jangka panjang. Nah, evaluasi pasca pembelian ini masuk tahap berikutnya. 3 kemungkinan hasil evaluasi, kinerja yang dirasakan sama dengan yang diharapkan, atau melebihi atau di bawahnya. Jadi tergantung puas enggaknya sama suatu produk atau suatu merek. Kalau misalnya nggak puas, biasanya kan kita nggak akan beli lagi. Tapi andai kata kita puas, kemungkinan besar kita akan membeli merek yang sama. Nah, ini ada yang namanya post-purchase cognitive dissonance. Itu keraguan yang timbul setelah pembelian akibat khawatir bahwa pilihan yang dilakukan benar atau salah. Jadi, istilahnya ini galau. Kira-kira bener nggak sih kita beli ini? Yakin nggak sih? Nah, biasanya saya sama teman saya itu misalnya cari barang ya. Cari barang, kan pasti banyak pilihan di beberapa toko. Nah, kita sudah lihat, oh ini cocok, bagus, dia dibeli. Terus mesti udah jangan lihat toko lain, tempat lain yang menjual barang yang sama, nanti andai kata tahu ada yang lebih bagus dan lebih murah, nanti jadinya gelo atau kecewa. Nah itu biasanya kan kayak itu post purchase cognitive dissonance. Pernah nggak mengalami seperti itu? Jadi ini wis bener tak paling murah, paling bagus. Makanya mendingan kalau habis beli barang, apalagi misalnya harganya agak mahal, itu wis jangan lihat-lihat yang lain lagi, nanti jadi galau. Seperti itu. Nah, kemungkinan post sakit hati bener. Misalnya dapat misalnya nggak usah produk yang beda, produk yang sama, benar-benar sama persis tapi beda toko, harganya di toko lain lebih murah. Nah itu sakit hati bener. Mendingan jangan lihat-lihat lagi, sudah pulang aja. Beli timun 1. Kenapa? Harganya 15. Di tempat lain ada yang lebih murah. Udah, nggak usah lirik-lirik sebelah. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Kemungkinan kenapa kok post purchase cognitive dissonance itu bisa terjadi, itu karena tingkat komitmen, tingkat kepentingan, sama terus kesulitan untuk memilih di antara berbagai alternatif, sama kecenderungan individu untuk mengalami kegelisahan. Itu orang yang gampang galau itu bisa mengalami post purchase cognitive dissonance. Biasanya cewek kan kayak gitu, lebih gampang galauan. Bener nggak sih? Ini bagus nggak sih? Murah nggak sih? Lah banyak nggak sih ya.